Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Preview. Beberapa sudah mulai menanyakan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi yang selalu menyaksikan Football United, komen, likes, kritik, saran, semuanya terima kasih. Semoga semuanya juga lancar-lancar rezekinya, sehat selalu sekeluarga. Ini gua syuting ya, gua rekam hari Selasa, insya Allah tayang hari Rabu pagi waktu Indonesia ya. Langsung aja preview Champions League. Atletico Madrid menghadapi Manchester United, pertandingan yang menurut gue akan seru dan akan menarik. Praktis karena kalau dilihat dari sisi Manchester United ya, bagaimana Manchester United ini paling tidak di beberapa pertandingan terakhir ya, utamanya tentu saja di Derby of Roses menghadapi Leeds United bisa tampil luar biasa, unggul dulu 2-0 dengan penampilan yang cukup baik, lalu dikagetkan dengan 2 gol cepat dari Leeds. Tapi yang tidak kalah luar biasanya adalah bagaimana mental dari pemain ini betul-betul bagus sehingga bisa bounce back, bisa kembali lagi ke pertandingan, controlling the game dan mencetakkan 2 gol kemenangan yang menurut gua setelah terutama ya kebobolan 2 gol dalam waktu yang cukup singkat di awal babak kedua, ini secara mental, secara psikologis sangat tidak mudah bagi Manchester United, apalagi kalau melihat hasil-hasil di partai-partai sebelumnya yang kurang lebih sama. Setelah bermain bagus, setelah unggul dulu bahkan, lalu bisa disamakan kedudukan oleh tim lawan. Nah, ketika kedudukan 2-2 itu again kalau menurut gua banyak sekali faktor mental, faktor psikis yang bermain di sana ya. Belum lagi beban bagaimana ya tekanan ada di kubu Manchester United di kala 2-2 itu. Squad Manchester United pastinya, tapi mereka bisa itu tadi ya, dengan percaya diri, dengan tenang, controlling the game, bikin 2 gol lagi, 4-2. Partai besok ini akan jadi partai kedua bagi Ralf Rangnick sebagai manajer interim membawa Manchester United ini di UEFA Champions League, karena partai pertama itu adalah ketika Manchester United seri 1-1 menghadapi Young Boys. Nah, ketika menghadapi Atletico Madrid bagaimana? Memang betul Atletico Madrid ini lolos sebagai runner-up grup ya kan, di bawah Liverpool. Tapi gua melihat ada satu keunggulan besar di samping faktor tuan rumah pastinya ya di sisi Atletico Madrid ketika menghadapi Manchester United. Apa itu? Adalah pengalaman di Champions League. Dalam kurun waktu berapa tahun terakhir, 5-7 tahun terakhir mungkin, tidak bisa dinafikan kalau skuad Diego Simeone ini lebih punya pengalaman bermain di UEFA Champions League dibandingkan dengan pasukan Manchester United, skuad Manchester United. Iya, betul, memang ada Cristiano Ronaldo, betul ada Rafael Varane di sana yang juga punya pengalaman bermain di Champions League. Tapi kalau kita lihat secara kesatuan tim, keseluruhan, Atletico Madrid lebih punya pengalaman di sana. Diego Simeone sudah berapa tahun melatih Atletico Madrid dan sudah berkali-kali membawa Atletico Madrid ini ke UEFA Champions League. Jadi menurut gua again pengalaman ada di sana. Pun juga menyingkirkan tim Inggris, bukan pertama kalinya Atletico Madrid ini melakukan. Salah satu yang terbesar tentu saja ketika mereka menyingkirkan Liverpool ya. Memang betul sekarang ini gol tandang sudah dihapuskan, tapi paling tidak secara mental, secara pengalaman mereka sudah punya di sana. Nah, bagaimana ketika menghadapi Manchester United? Gua pernah menyaksikan di awal musim ini ya, pertandingan persahabatan Feyenoord menghadapi Atletico Madrid. Di sana betul-betul gua saksikan bagaimana ciri khas permainan Diego Simeone ya, bermain pragmatis, bermain fisik, tidak ragu-ragu untuk bermain keras, cenderung kasar, tapi juga mereka cukup pandai mencari celah di pertahanan lawannya ya, sehingga mereka cukup cepat dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang untuk itu tadi melakukan counter attack yang cukup baik dan juga cukup mematikan. Dan ini kalau menurut gua yang terjadi di pertandingan terakhir ya, ketika mereka menghadapi Osasuna menang dengan 0-3. Osasuna di pertandingan tersebut punya beberapa peluang, tapi Atletico Madrid dengan cukup jitu yaitu tadi ya, memanfaatkan celah-celah di belakang ya, di lini pertahanan Osasuna, utamanya ketika mereka melakukan serangan balik. Dan ini yang menurut gue harus diwaspadai oleh
ya Manchester United. Selain itu juga ya bagaimana ketajaman lini depan ya dari Atletico Madrid ini menurut gue juga cukup hal yang harus dijadikan perhatian dari kubu Manchester United. Bagaimana seorang Luis Suarez ya yang notabene adalah mantan pemain Liverpool ini cukup tajam di depan. Jadi menurut gue ini akan jadi ekstra waspada bagi lini belakang Manchester United, sekalipun siapa itu Antoine Griezmann masih ditanda tanya, kemungkinan tidak akan bermain ketika menghadapi Manchester United. Atletico Madrid ketika bermain di kandang sendiri tentunya mereka akan berusaha untuk mengontrol pertandingan ya. Tapi di sisi lain Ralf Rangnick juga memiliki kecenderungan untuk menginstruksikan anak asuhannya untuk juga mengontrol pertandingan. Jadi menurut gue ini akan cukup seru. Bukan tidak mungkin akan banyak sekali aksi terjadi di lini tengah ya, perebutan bola, duel dan lain-lain. Yang itu tadi, bagaimana nanti kedua tim ini mana yang lebih jitu, mana yang lebih jeli memanfaatkan kesalahan, memanfaatkan mungkin kesempatan yang mungkin sedikit ya untuk bisa mencetak gol, itu yang akan mungkin punya lebih banyak peluang untuk menang. Di kubu Manchester United kembali lagi ya, apakah Ralf Rangnick akan menggunakan 3 back, apakah Ralf Rangnick akan menggunakan 4 back, siapa-siapa saja yang akan dipakai. Ini menurut gue juga cukup menarik ya, terutama di lini tengah, melihat bagaimana seorang Jadon Sancho di beberapa pertandingan terakhir ini bermain sudah mulai bagus ya kan. Pun juga Fred, pun juga Paul Pogba yang lagi-lagi penampilannya semakin ke pertandingan, semakin hari semakin bagus. Ini juga pastinya akan memberikan tantangan bagi Ralf Rangnick untuk memilih komposisi terbaik menghadapi Atletico Madrid. Siapa-siapa saja yang akan dipasang, siapa-siapa saja yang harus duduk di bangku cadangan. Nah, langsung aja ke formasi ya. Gua perkirakan ya, Ralf Rangnick akan menggunakan lagi formasi 4-2-3-1 seperti biasa. Karena ya di beberapa pertandingan terakhir sudah mulai terlihat pakemnya menuju ke sana. Pemain banyak yang lebih lebih kelihatan ya kualitasnya. Sebut saja Jadon Sancho, sebut saja Bruno Fernandes juga lebih nyaman bermain di posisi di belakang striker dengan dengan pergerakan yang sangat cair. Pun juga seorang Paul Pogba penampilannya juga jauh lebih baik daripada penampilan sebelumnya. Di lini kanan, bek kanan ya, apakah Diogo Dalot yang dipasang ataukah Aaron Wan-Bissaka? Gua berpikir Ralf Rangnick tampaknya akan lebih mempercayakan kepada Aaron Wan-Bissaka. Kenapa? Memang bisa jadi Diogo Dalot juga dipasang ya. Mengingat ya beberapa pertandingan terakhir Aaron Wan-Bissaka yang dimainkan, mungkin dia menyimpan Diogo Dalot sehingga ingin Diogo Dalot bermain lebih fresh. Tapi gue melihatnya tidak seperti itu. Kenapa gue pikir Aaron Wan-Bissaka? Karena mungkin di pertandingan besok menghadapi Atletico Madrid tidak akan lebih menyerang Manchester United, tapi lebih ke menunggu di belakang dengan itu tadi, menunggu momentum untuk bisa melakukan serangan balik dengan cepat, transisi serangan dari bertahan ke menyerang dengan cepat. Nah, untuk itu dibutuhkan paling tidak lini belakang yang kokoh, yang punya daya bertahan yang bagus. Dan seperti yang Ralf Rangnick singgung, perbedaan antara Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka dari situ, di mana Diogo Dalot lebih bagus ofensifnya, sementara Aaron Wan-Bissaka lebih bagus defensifnya. Itu menurut Ralf Rangnick. Oleh karena itulah gue berpikir di sebelah kanan akan dipasang Aaron Wan-Bissaka. Back tengah sebelah kanan, apakah Rafael Varane ataupun Victor Lindelof? Victor Lindelof di beberapa pertandingan terakhir tampil cukup bagus. Di pertandingan menghadapi Leeds pun juga demikian ya, bagaimana dia bisa menjaga lini pertahanannya dengan bagus secara rata-rata. Pun juga ketika menyerang dia cukup berani, cukup percaya diri untuk maju dan juga cukup jitu ya. Ini terbukti golnya Bruno Fernandes juga dia berperan banget di sana. Tapi ketika menghadapi Atletico Madrid, gua pikir Rafael Varane akan dipasang oleh Ralf Rangnick di sana untuk mengawal lini belakang berduet dengan sang kapten Harry Maguire. Rafael Varane punya pengalaman di La Liga bersama Real Madrid, di Champions League juga bersama Real Madrid, yang kombinasi pengalamannya dan juga skillnya menurut gue dan juga penampilannya di beberapa pertandingan bersama Manchester United, gue pikir mudah-mudahan bisa menjadi tembok kokoh di belakang dengan Harry Maguire pastinya sebagai kapten, yang di dua pertandingan terakhir gue pikir penampilannya semakin membaik ya, terutama pertandingan terakhir menghadapi Leeds dia berhasil mencetak gol.
Mudah-mudahan inilah momentum dari Harry Maguire. Gue teringat banget musim lalu, Harry Maguire di awal-awal musim juga tampil cukup buruk ya. Tapi setelah dia mampu mencetak gol di pertandingan tandang menghadapi Newcastle United, itu tonggaknya. Setelahnya perlahan-lahan penampilannya jadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan setelah kemarin mencetak gol menghadapi Leeds United, ini juga akan berlaku bagi seorang Harry Maguire. Mudah-mudahan demikian. Di sayap kiri atau di back kiri, gue pikir Luke Shaw kan lagi-lagi diberi kesempatan oleh Ralf Rangnick. Alasannya apa? Sama seperti bek kanan, sepertinya pertahanan yang akan jadi lebih konsentrasi di pertandingan ini. Karena Alex Telles lebih bagus menyerang, tapi agak sedikit lemah di sisi bertahan. Sementara Luke Shaw, ya bukan bagus-bagus banget bertahannya, tapi cenderung lebih bagus daripada seorang Alex Telles. Jadi gue pikir Luke Shaw akan diberi kesempatan lagi oleh Ralf Rangnick. Trio tengah di depan ya, ada Scott McTominay, gue pikir akan diberi kesempatan lagi. Penampilannya kemarin menghadapi Leeds cukup bagus di babak pertama, cukup stabil, cukup bisa menguasai pertandingan, lapangan tengah utamanya. Duet dengan siapa lagi kalau bukan Paul Pogba. Paul Pogba menurut gue penampilannya makin bagus. Kemarin ketika menghadapi Leeds diganti oleh Fred, menurut gue lebih ke soal taktik dan juga ke fisik, bukan karena dia tampil jelek ya. Walaupun kalau menurut gue ringan amatiran memang betul ada sedikit penurunan di sana. Apakah itu karena faktor fisik atau karena ada taktik yang berbeda yang diterapkan oleh Leeds? Bisa jadi satu, bisa jadi dua-duanya juga. Tapi yang jelas pergantian yang dilakukan oleh Ralf Rangnick cukup tepat. Nah, tapi ketika menghadapi Atletico Madrid, gue pikir Paul Pogba akan diberikan kepercayaan lagi tampil sebagai starter. Satu lagi gelandang di bawah striker atau di belakang striker, siapa lagi? Bruno Fernandes. Gue pikir tidak perlu banyak penjelasan seorang Bruno Fernandes ya. Tampil cukup bagus, cukup vital di lini tengah Manchester United. Tidak ada alasan untuk tidak dipasang. Di sayap kiri menurut gue Jadon Sancho ini yang lama-kelamaan kalau menurut gue akan jadi pemain favorit dari seorang Ralf Rangnick di sana ya. Penampilannya cukup bagus dari pertandingan ke pertandingan, terlihat betul ketika menghadapi Leeds sangat-sangat berbahaya, utamanya di babak kedua. Mudah-mudahan juga bisa jadi pembeda di pertandingan menghadapi Atletico Madrid. Yang menarik adalah di sayap kanan ketika menghadapi Leeds United. Di luar dugaan Jesse Lingard yang dipasang ya. Tentu saja pilihannya selain Jesse Lingard ada Elanga, tapi gue pikir Marcus Rashford yang akan ditempatkan di sana. Marcus Rashford gue pikir kemarin betul-betul disimpan ketika menghadapi Leeds ya, bahkan tidak diturunkan sama sekali. Mungkin Ralf Rangnick memang menyimpan Marcus Rashford supaya bisa tampil 100% fresh ketika menghadapi Atletico Madrid. Kecepatan dari seorang Marcus Rashford tentu saja ya, dan gue harapkan ketajamannya bisa bisa jadi pembeda di pertandingan nanti. Dan utamanya itu tadi ya, mudah-mudahan tidak salah atau tidak banyak membuat salah keputusan yang sering sekali terjadi oleh Marcus Rashford. Harusnya dribbling di umpan, harusnya di umpan justru umpan ke belakang. Hal-hal demikian menurut gue ya ini hanya tinggal soal waktu saja, hanya soal kebiasaan dan juga adaptasi. Karena di beberapa musim belakangan Marcus Rashford tampilannya juga cukup bagus. Mudah-mudahan musim ini ya dimulai dengan pertandingan menghadapi Atletico Madrid ini bisa lebih baik lagi. Di lini depan siapa? Dengan masih absennya atau diperkirakan masih absennya Edinson Cavani, gue pikir hanya ada satu pilihan di sana, yaitu adalah seorang Cristiano Ronaldo yang cukup unik. Yang cukup unik ya. Kenapa unik? Karena kalau tidak salah Cristiano Ronaldo ini tidak pernah kalah menghadapi Atletico Madrid. Kurang lebih demikian. Ini coba kalau gue salah tolong dikoreksi. Tapi yang jelas rekor Cristiano Ronaldo secara pribadi ketika menghadapi Atletico Madrid ini cukup bagus. Gue masih ingat pastinya yang paling viral ya ketika dia pernah kalah ternyata ya. Tapi ya itu tadi, dia punya rekor bagus lah secara keseluruhan. Dia punya rekor bagus ketika menghadapi Atletico Madrid. Ketika dia membela Juventus, bagaimana Juventus kalah di Madrid, tapi ketika tampil di Turin justru Cristiano Ronaldo tampil menggila dan menyingkirkan pasukan Diego Simeone. Jadi menurut gua Cristiano Ronaldo akan bermain di depan dan mungkin ini akan jadi center of attention ya. Jadi pusat dari atensi dari fans atau supporter tuan rumah Atletico Madrid yang hadir di Stadion Wanda Metropolitano hari Rabu nanti. Gua pikir atau gua harapkan Manchester United bisa tampil ya semangat ya, dengan konsentrasi penuh dari menit awal dan utamanya di menit-menit
atau di waktu-waktu krusial ya, 5 menit awal, 5 menit akhir, 5 menit di babak kedua ketika baru bermain, dan juga di 5 menit sebelum selesai. Karena dengan tidak adanya agregat ini kan gol tandang itu ya jadi tidak ada ya. Dan tentu saja di sini artinya kalau seri gol tandang tidak dihitung, ataupun juga ketika ya menang atau kayak gimana ya. Tapi yang jelas Manchester United harus tampil cerdik, memanfaatkan peluang sekecil mungkin. Kita tidak bisa mengandalkan partai kedua untuk itu tadi, untuk lolos. Ini harus betul-betul dimulai dari per partai dan dimulai dari leg pertama besok di Atletico Madrid ya, di Madrid di Metropolitano. Memang betul head to head kita, rekor kita menghadapi tim Spanyol ini tidak bagus. Tapi jangan lupa di pertandingan tandang terakhir kita ketika kita menghadapi Villarreal, kita bisa menang. Dan ini membuktikan tidak ada yang tidak mungkin. Dan mudah-mudahan, semoga juga gue harapkan besok Rabu malam jam 9 waktu Belanda atau jam 3 dini hari Kamis waktu Indonesia, Manchester United bisa menang. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, ngomong-ngomong soal waktu pertandingan, karena waktu pertandingannya ini hari Kamis jam 3 dini hari. Untuk teman-teman yang mau nonton, tidur dulu, bangun, sholat malam dulu, biar lebih jos. Jangan lupa sholat ya, like dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi, sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.